Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Yang pertama ada partitional clustering. Data dikelompokkan ke dalam sejumlah klaster tanpa adanya struktur hierarki antara yang satu dengan yang lainnya. Setiap klaster memiliki titik pusat klaster atau sentroid. Dan secara umum metode ini memiliki fungsi tujuan, yaitu meminimumkan jarak dari seluruh data ke titik pusat klaster masing-masing. Lalu bisa dilihat gambarnya. Gambar yang pertama merupakan klaster awal, yang kedua adalah proses iterasinya, dan gambar yang ketiga merupakan klaster akhir. Ada 3 contoh metode partitional clustering. Yang pertama ada metode K-means, yang kedua ada metode fuzzy K-means, dan yang ketiga ada mixture modeling. Yang kedua ada grid-based clustering. Dalam kasus ini, ruang basis data dibagi dalam sel-sel yang terpisah dalam grid. Sebuah sel akan lebih diperhatikan bila kesempatan sel berisi sejumlah titik-titik yang cukup besar. Klaster-klaster dicocokkan pada sekumpulan sel yang terpisah. Dapat dimengerti bahwa semakin kecil sel, semakin kecil juga perkiraan kesalahannya. Yang ketiga ada hierarchical clustering. Metode ini membangun struktur hierarki pada basis data. Dalam struktur ini umumnya sebuah tree setiap node diasosiasikan dalam sebuah klaster. Dengan cara klaster yang diasosiasikan kepada seorang ayah berisi klaster yang diasosiasikan kepada setiap anak-anaknya. Struktur ini dapat dibuat lewat strategi top down dan bottom up. Langkah-langkah melakukan hierarchical clustering: yang pertama, identifikasi item dengan jarak terdekat. Yang kedua, gabungan item itu ke dalam satu klaster. Yang ketiga, hitung jarak antar klaster. Yang keempat, ulangi dari awal sampai semuanya terhubung. Contoh hierarchical clustering: yang pertama ada single linkage, yang kedua ada complete linkage, yang ketiga ada average linkage, yang keempat ada average group linkage. Yang keempat ada density based clustering. Kelas algoritma ini menggali basis data dan mengelompokkannya bersama-sama dengan kerapatan titik-titik yang terhubung. Dua titik dikatakan terhubung rapat apabila kita dapat menuju dari satu titik yang lainnya melalui urutan titik-titik yang memiliki kerapatan lokal mereka yang melebihi ambang batas tertentu. Syarat-syarat clustering: yang pertama, skalabilitas. Suatu metode clustering harus dapat menangani data dalam jumlah yang besar. Yang kedua, kemampuan analisa dalam bentuk data. Algoritma clustering harus dapat diimplementasikan dalam berbagai macam bentuk data, yaitu seperti data nominal, ordinal maupun keduanya. Yang ketiga, menentukan klaster dengan bentuk yang tak terduga. Hasil dari clustering dapat berbentuk aneh atau tidak sama dengan yang lainnya. Jadi dibutuhkan kemampuan untuk menganalisa klaster dengan bentuk apapun. Yang keempat, mampu melakukan clustering untuk data dimensi yang tinggi. Suatu kelompok data dapat berisi banyak dimensi maupun atribut. Untuk itu, kita memerlukan algoritma yang dapat menangani data dengan dimensi yang jumlahnya tidak sedikit.